Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 di semester ganjil. Kali ini kita akan membahas di bab 1, yaitu tentang upaya meningkatkan kerjasama ASEAN. Mari kita sama-sama belajar untuk menambah wawasan kita, dan semoga pelajaran hari ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat. Mari kita simak secara bersama. Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Submateri pengaruh kerjasama ASEAN. Kita akan membahas tentang ASEAN Economic Community atau yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Pasar tunggal ASEAN disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau ASEAN Economic Community atau AEC. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia dan ASEAN dibanjiri oleh produk-produk buatan dari negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan. Dalam hal ini seperti produk-produk dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, sedangkan dari Asia Selatan adalah dari India. Namun demikian, negara-negara Asia Tenggara sudah mulai bangkit untuk memproduksi barang-barang seperti elektronik dan otomotif. Seperti kita ketahui, ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan lainnya sudah mulai memproduksi dalam bidang elektronik dan otomotif. 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community, yaitu 1. Merupakan basis produksi pasar tunggal. Yang kedua, merupakan kawasan ekonomi yang bersaing. Yang ketiga, pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, terintegrasi dengan ekonomi global. 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan dalam pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN adalah 1. Pertanian, 2. Otomotif, 3. Elektronik, 4. Perikanan, 5. Produk-produk turunan karet, 6. Tekstil dan pakaian, 7. Produk-produk turunan kayu, 8. Transportasi udara, 9. Elektronik ASEAN, informasi dan komunikasi, 10. Kesehatan, 11. Pariwisata, dan ke-12 logistik. Masyarakat ekonomi ASEAN juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi pasar tunggal menuntut penduduk Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan semakin bersaing bebas antar negara ASEAN. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda kepentingan dan hidup berdampingan memunculkan pertentangan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu.
Migrasi berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Migrasi menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. 3 pilar ASEAN, yaitu politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN. 1. Festival Budaya ASEAN. 2. Perkemahan budaya serumpun ASEAN. Dan yang ketiga, industri musik ASEAN. Sedangkan pengaruh perubahan ruang dalam negara-negara ASEAN, yaitu dalam bentuk sengketa politik, diantaranya sengketa perbatasan wilayah dan pekerja migran. Masalah migran pekerja asing ASEAN diantaranya adalah masalah tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. Selanjutnya, ketimpangan mutu pendidikan antar negara ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik bagi dosen maupun guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, dan pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru. Ya, bagaimana? Sudah bisa dipahami pelajaran hari ini tentang upaya kerjasama ASEAN? Semoga dengan belajar hari ini kita mampu menambah wawasan kita mengenai ASEAN dan kita dapat berkontribusi untuk negara kita untuk menjadi yang maju dan lebih maju di kawasan Asia Tenggara. Sampai berjumpa kembali dalam materi berikutnya. Bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.